pada pagi hari ini ialah pelajaran keempat dengan mengambil judul "Apa yang dikatakan Allah pasti terjadi". Dan ayat Alkitab yang menjadi dasar ialah dari Injil Lukas yang pertama ayat 39 sampai 45. Dengan perikop Maria dan Elizabeth. Sebelum kita mulai pelajarannya, baik kalau kita akan berdoa bersama untuk memohon pimpinan Tuhan agar hati dan pikiran kita dibukakan sehingga dapat memahami firman Tuhan yang akan kita bahas bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur karena kebaikan Bapa bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Dan mohon kiranya Bapa membukakan hati dan pikiran kami sekalian, sehingga kami dapat memahami seluruh firman Tuhan yang akan kami bahas. Dan bahkan kami beroleh berkat dari semua firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelum kita membahas Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45, baik kalau kita mundur sedikit ke belakang. Kita akan membaca di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat ke-26 sampai 31 dan juga ayat ke-36. Yang ke-26, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat yang ke-36, "Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Jadi berangkatlah Maria ke pegunungan di provinsi Yudea yang di mana Elizabeth tinggal. Jarak tempuh dari tempat Maria ke Elizabeth bukanlah perjalanan yang singkat. Dan kalau kita lihat dari jarak melalui peta, kira-kira 185 sampai 187 km jauhnya. Pada masa sekarang mungkin untuk jarak tersebut bisa dicapai dalam waktu 3 sampai 4 jam kalau kita menggunakan kendaraan mobil. Akan tetapi masa itu amatlah berbeda. Kendaraan yang digunakan hanyalah unta, sehingga waktu yang dicapai untuk jarak tempuh
185 sampai 187 km itu mencapai waktu hingga 7 sampai 10 hari lamanya. Lalu apakah yang menjadi dasar atau alasan Maria melakukan perjalanan itu? Kemungkinan alasannya ada dua, yaitu yang pertama, melihat keajaiban yang dilakukan Tuhan terhadap Elizabeth, seorang yang sudah tua dan orang berkata ia adalah mandul, tetapi kini sedang hamil. Yang kedua, mengekspresikan kegembiraan karena kehamilan Maria seperti yang dikatakan malaikat Gabriel. Nah, kalau kita melihat sebagai orang yang percaya, kita melihat bahwa Maria tidak syak atau ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan seperti yang disampaikan malaikat Gabriel. Dan dengan penuh keyakinan akan terbukti kebenarannya. Ada dua ayat lain yang ingin saya sampaikan untuk lebih menguatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan pasti terjadi. Yaitu yang pertama, dari Yesaya pasal 55 ayat 11a berbunyi demikian. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yang kedua, Bilangan pasal ke-23 ayat 19b berbunyi demikian. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itulah kedua buah ayat yang menyatakan bahwa semua firman Tuhan yang dikatakan pasti akan terlaksana. Maka dengan demikian Maria melakukan perjalanan itu, yaitu untuk berbagi kebahagiaan karena firman Tuhan yang sungguh terjadi. Ketika Maria tiba di rumah Zakaria, ia memberi salam kepada Elizabeth. Kita baca ayat yang ke-41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Itu merupakan pembuktian atas perkataan Tuhan yang menyatakan Elizabeth sedang hamil. Ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah buah rahimmu. Itu merupakan pembuktian perkataan Tuhan yang menyatakan Maria sedang hamil. Ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Perkataan Elizabeth, siapakah aku ini, sungguh menunjukkan sifat Elizabeth yang rendah hati dan tidak sombong. Walaupun secara usia Elizabeth itu lebih tua daripada Maria, dan menyadari keberadaannya yang berhadapan dengan Maria sebagai ibu Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Elizabeth menegaskan tentang apa yang dirasakan oleh
tubuhnya. Ayat ke-44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Kedua wanita itu sungguh berbahagia karena percaya akan perkataan Tuhan yang terlaksana. Nah, bagaimanakah dengan kita sebagai orang percaya di masa kini yang kita sedang menjalani kehidupan hari lepas hari? Kita tidak boleh meragukan firman Tuhan yang dari dulu sampai selamanya tidak akan berubah dan tetap kuasanya dan benar adanya. Seperti antara lain yang difirmankan Tuhan bagi kita. Yang pertama, penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya ulangi, penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tak dapat menerima Dia, sebab dunia tak melihat Dia dan tak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kemudian pernyataan Tuhan bagi kita yang kedua, Tuhan menyediakan tempat bagi kita kelak di surga. Saya akan ulangi, Tuhan menyediakan tempat bagi kita kelak di surga. Kemudian ayatnya dari Yohanes pasal ke-14 ayat yang kedua berbunyi demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah kedua buah janji Tuhan bagi kita yang di masa sekarang. Dan saya yakin banyak janji-janji Tuhan yang lainnya. Dan saya akan menyampaikan dua alasan ataupun dua janji Tuhan yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Nah, Tuhan sudah mempersiapkan waktu dengan segala perubahan yang akan terjadi. Perubahan-perubahan dari tak terhitung banyaknya. Proses itu pada akhirnya akan terlihat sebagai indah pada saatnya. Mungkin pada awalnya terlihat seperti kekacauan. Persis pada saat bapak-bapak, ibu-ibu memandang sebuah lukisan besar dari jarak yang sangat dekat, sampai hampir menempel ke muka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang akan bapak-bapak, ibu-ibu lihat hanyalah lukisan yang terdistorsi,
Tetapi jika bapak-bapak, ibu-ibu mundur, maka bapak-bapak, ibu-ibu akan melihatnya dengan lebih baik. Semakin mundur, semakin indah. Hingga suatu hari kelak, kita pun akan melangkah mundur dan memandang pada lukisan kehidupan kita yang telah rampung dengan sang artis agung berdiri di samping kita. Dan kita akan melihat semua keindahan dan kesempurnaannya. Manusia yang memandang dunia dengan perspektif keduniaan tidak akan melihat keindahan di dalam jalinan benang-benang berwarna gelap dalam kehidupan kita. Semuanya tidak memberikan arti apapun. Namun, bagi kita yang memiliki kekekalan di dalam hati kita, kita tidaklah demikian. Dan kemurahan Tuhan akan membuat kita dapat menantikan penjelasan mengenai benang-benang gelap dalam kehidupan kita saat di surga kelak. Sama seperti Maria beriman dengan apa yang dikatakan malaikat Gabriel kepadanya. Juga seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yaitu dari Lukas yang pertama ayat 45, yaitu, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, kalau kita akan tutup pelajaran pagi hari ini dengan sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami untuk belajar firman-Mu. Tolonglah Bapa agar firman-Mu dapat dimengerti bagi kami, dan kami siap untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dimampukan untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Dan kiranya pelajaran pada pagi hari ini juga yang akan didiskusikan di kelas kami masing-masing menjadikan semuanya berkat, dan kami boleh bersukacita karena kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus